objek kita hantu dengan subjek tempat-tempat yang serem lah. Jadi untuk motret hantu ini dengan teknologi yang udah cukup dibilang canggih ya, idealnya itu menggunakan kamera thermal. Brainwave-nya dia, kalau selama dia fokus hunting, dia nggak sugesti apa-apa dan dia sangat berani. Dia nothing hasilnya. Oh, tiba-tiba ada suara kenceng banget. Suara apa sih? Jauh. Teriak ya? Teriak. Katanya. Padahal nggak ada orang ya katanya. Padahal nggak ada orang. Bayangin jam 3 ada suara. Halo Tribuners, kembali lagi di acara Hello Weekend Tribun Jakarta bersama saya Elga Hikari Putra. Kali ini saya nggak sendiri, di sini ada 4 orang yang bakal ngebahas sesuatu yang cukup unik. Kali ini bahasannya bersama komunitas Ghost Photography Community. Kelihatan sih serem ya, kedengarannya ada berbau-bau horor, tapi apakah emang seserem itu atau bagaimana nih? Ini bakal kita bahas. Kebetulan juga udah datang di studio Tribun. Udah ada Bang Niki selaku ketua Ghost Photography Community, kemudian juga ada Bang Aldi, dan gue kali ini ditemani sama Bang Yogi dari Tribun Jakarta. Kebetulan karena kita juga udah social distancing, gimana kalau kita lepas masker aja Bang? Oke, siap. Siap ya? Siap. Lepas nih. Lepas aja lah. Siap. Nah, Bang, Ghost Photography Community. Kalau di Indonesia berarti kan komunitas fotografi hantu. Emang berarti motonya moto hantu, Bang? Ya, objek kita hantu dengan subjek tempat-tempat yang serem lah. Yang dibilang cukup angker. Itu motonya gimana maksudnya? Dengan pakai apa sih, Bang? Kalau gitu pakai HP apa kamera khusus apa? Ya, jadi untuk motret hantu ini dengan teknologi yang udah cukup dibilang canggih ya, idealnya itu menggunakan kamera thermal. Idealnya. Namun ada kelebihan dan kekurangan. Kamera thermal itu dia bisa merekam suhu karena hantu itu wujudnya energi, dia tidak punya fisik. Tapi dia punya kekurangan, tidak bisa ada formnya, wujudnya gitu. Nah, maka kita alternatif pilihan yang paling murah ya, karena thermal itu cukup mahal, kita menggunakan digital. Digital apa aja tuh Mas? Mau pocket, mau digital DSLR, HP pun juga masuk digital. Jadi asal kita terpengaruhi oleh suatu sugesti energi negatif di suatu lokasi, itu kita akan bisa dapat Mas. Orang siapapun bisa. Siapapun bisa. Kamera HP juga bisa tuh, Bang? Ya, bisa. Kita 60% banyak dapat dari handphone. Karena kalau pakai DSLR kita kelamaan saat rubah setting ya bro. Rubah setting, kita pindah spot, cahayanya kurang, kita rubah lagi settingnya. Nah kalau HP udah mode auto dan dia pasti kecepatannya lebih lambat sih kalau HP di ruangan yang minim cahaya. Kemungkinan besar bisa dapat. Tapi direkomendasikan di DSLR karena pixelnya lebih akurat, lebih bagus dia. Lebih bagus. Berarti kalau orang awam tuh bisa ngeliat hasilnya tuh, Bang, bentuknya. Iya, jadi rumusnya itu E sama dengan BW. E itu energi, BW itu adalah brainwave, gelombang otak. Ketika kita tersugesti oleh sebuah tempat yang cukup seram kayak studio ini, lu punya sugesti negatif tentang studio ini ketika lu sendirian, kayaknya serem banget di sini. Coba-coba foto-foto, kemungkinan besar lu bisa dapet tuh. Berarti ini ada kayak rumus-rumus fisika gitu dong tadi? Betul, karena gelombang otak manusia itu turun naik dia ya. Di saat gue lagi ngobrol seperti ini, gue lagi dalam keadaan fokus. Jadi ada gelombang yang paling tinggi itu namanya gamma. Gamma itu ketika orang lagi panik, lagi tegang, ketika mau skripsian atau lagi naik pentas, itu dia ada di gamma. Gelombang otak yang paling fokus saat ini yang sedang gue alami, gue berada di gelombang beta nih. Namanya siapa Mas? Yogi ada di gelombang beta. Ketika gue tanya, dia langsung respon. Artinya dia lagi fokus dengerin gue ngomong dan dia merespon di gelombang beta. Bisa jadi Bang Yogi ini berada di titik gelombang otak yang paling rendah, yaitu gelombang alpha namanya. Gelombang alpha itu adalah gelombang yang paling cocok untuk melakukan hunting foto hantu. Karena gelombang alpha itu ketika orang sudah mulai lelah, capek, ngantuk, speed mata kita akan melambat.
kemungkinan besar kita bisa kesugesti oleh tempat-tempat yang serem. Gitu bro. Tapi menariknya ini kan bicara soal gelombang gamma, beta, dan alfa gitu. Apakah ketika itu yang menghunting itu harus dalam kondisi gelombang alfa apa gimana? Sure, kita harus menurunkan brainwave-nya dia. Kalau selama dia fokus hunting, dia nggak sugesti apa-apa dan dia sangat berani. Dia nothing hasilnya. Minimal kalau dia memang lagi fit, bawa satu yang penakut, yang gampang. Ya, orang penakut itu sebetulnya lebih gampang untuk tersugesti lah. Nah, ini kan menurunkan gelombang dari gamma ke alfa itu gimana triknya, Bang? Triknya itu simple. Kita makanya hunting di malam hari itu ketika orang posisi istirahat, karena manusia itu aktif di siang hari, kecuali ya dia anak kalong suka begadang ya. Nah, kita cari orang yang ketika udah malam itu dia ngantuk, udah kecapean, kita ajak hunting. Itu cepet banget bro. Cepet banget. Misalnya jadi kita tanjakan Emen ya, kita untuk menurunkan frekuensi dia, kita ceritakan bahwa tanjakan Emen ini banyak terjadi kecelakaan di sini, banyak penampakan di saat malam hari tiba, itu orang otomatis akan tersugesti atas informasi saya tadi. Nah itu di saat itu dia bisa turun. Alternatifnya kita kan pasti tahu nih teman kita kan misal ada yang penakut. Alternatifnya kita ajak tuh teman kita. Misal di satu komunitas nih GPC buat mancing gitu. Misal saya punya teman namanya Reja, ini orang penakut nih gitu kan. Misal saya lagi nggak takut gitu kan, karena mungkin huntingnya rame. Dan rules hunting itu kan kalau bisa juga berdua dan satu orang itu penakut. Harus takut gitu. Sebisa mungkin seperti itu. Alternatifnya gitu paling. Jadi metode huntingnya itu sendiri-sendiri berarti? Berdua. Teman-teman yang gerombolan itu ngumpulnya berapa meter dari lokasi? Sekitar 100 meter, itu namanya kita safe zone. zone. Safe zone. Tempat ngumpul kita buat menstabilkan lagi dia punya mental, ngumpul sama teman-teman. Jadi jarak lokasi hunting tuh jauh Mas, kita komunikasi lewat HT. Tapi tetap ada yang monitor di safe zone itu ya? Iya, ada monitor, dan ketika personil kita di lokasi hunting, dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dia harus komunikasikan lewat HT. Dia melihat sesuatu itu nggak boleh dipendam di dalam diri dia. Dia harus nunjuk. Kenapa dia mesti nunjuk? Supaya otak dia mesti tetap aktif. Ketika dari alpha turun ke gelombang theta namanya. Di bawah alpha tuh theta. Itu gampang kemasukan Mas. Theta itu ketika orang posisi tidur Mas. Mas tidur tuh ada di gelombang theta. Delta itu posisi tidur. Theta itu orang udah lelah banget deh. Theta itu gampang dimasukin. Ketika dari theta turun ke delta, Mas udah kesurupan. Udah nggak ingat apa-apa itu. Dan dan juga ada kata-kata sleeper lies. Bahasa ilmiahnya tuh kalau tahu reperpan itu juga di gelombang theta ya coach. Betul. Makanya supaya kita bisa aktif, otak kita konsentrasi, dia harus nunjuk. Mas kalau ngeliat masinis komuter lain, dia selalu nunjuk, ada sinyal hijau, dia nunjuk begini. Itu supaya otak dia fokus Mas. Ada masinis tuh nunjuk sinyal hijau, itu wajib. Prosedurnya begitu, supaya dia tidak ngantuk, dia harus fokus. Makanya dia suka nunjuk-nunjuk kayak gitu. Makanya kalau naik, kebetulan kan gue pengguna KRL ya, gue sebab bingung, ini orang ngapain nunjuk masinis gitu loh. Nunjuk gitu. Supaya otak dia aktif, selalu ada di gelombang beta. Artinya ada gerak. Melarikan namanya kesadaran ke otak gitu. Betul. Mas makan permen supaya nggak ngantuk, nyupir itu salah satu trigger buat aktif kita. Nah, yang gini Bang, sebelum jauh ngebahas soal itu ya, orang pengen tahu gimana ceritanya GPC ini gitu. Kok tiba-tiba punya kepikiran mendirikan GPC gitu loh Bang. Kita jadi cerita sejarah nih. Sejarah berdirinya GPC itu tahun 2013 sebetulnya. Itu dari pengalaman saya ketika saya kelelahan nyupir ya dari Sukabumi itu sama istri pulang. Saya melihat penampakan itu seperti zombie. Saya tanya istri saya, lihat nggak? Lihat. Saya lihat kata istrinya still fokus.
tetap fokus liatin jalan gitu. Jangan sampai terpengaruhi itu. Kalau enggak depan gue jurang bro, bisa masuk kecelakaan di situ gue. Nah gue tetap fokus di situ. Gue lihat di spion kanan gue kagak ada bro, tapi dalam mata gue kelihatan. Artinya mata gue dimanipulasi karena gue lelah kali ya. Setelah gue cerita besoknya sama teman-teman dosen gue, nggak ada yang percaya bro, itu halusinasi lu kebanyakan nonton film setan apalah, akhirnya lu kebayang. Tapi itu real, karena istri gue juga ngelihat, kecuali kalau istri gue kagak ngelihat kali ya. Nah dari hasil itu gue kagak punya bukti, penasaran lah, gue mau coba cari lagi tuh setan, bisa biar ada buktinya. Gue foto, nggak dapat selama gue setahun ya, gue nyari foto hantu itu. Buang-buang frame aja, buang-buang shutter count gua. Di saat gua ngajak temen dan dia penakut tapi penasaran nih takutnya, dapet bro. Dari situlah ternyata gelombang otak itu bener-bener berpengaruh banget men. Sama lah kayak lu nih pulang kerja tiba-tiba lu batuk, kayaknya gue besok sakit dah. Lu udah kasih sugesti negatif buat diri lu, besok bakal sakit lu. Setahun itu berarti pencarian. Lama juga ya? Lama, lumayan. Sendiri aja tuh? Sendiri pas gua dapet, nah gua seneng banget dong. Gua publish lah foto gua di medsosnya rame gitu. Dulu gua belum ada IG, masih apa? Kaskus gua ingat. Rame dari situ, banyak yang pengen ikut hunting. Udah bikin komunitas deh. Tercipta GPC. Terus setahun setelah pencarian, penasaran, gua pengen tangkap hantu, baru terjadilah itu GPC. Terjadi. Itu hantunya di mana bang? Dapat pertama bang yang hunting? Itu di kalau pertama kali gue yang sama temen lu ketakutan itu Sukabumi. Kalau sama temen gue untuk melakukan eksperimen itu gue di Cibinong ya bro. Itu ada namanya bekas pabrik men. Bekas pabrik di situ udah kagak kepake dan banyak warga bilang itu serem. Nah dari situlah kita datang ke situ dan dapat situ buntut macan men. Oh buntut macan. Buntut macan. Gue kagak ngeliat pada saat gue foto sembarang random gitu. Gak liat apa-apa. Pas gue liat hasil frame demi frame ada yang janggal nih. Tadi diketahuinya setelah lu balik dari situ ya? Betul. Setelah kita nggak analisa langsung di on the spot, itu bisa mempengaruhi mental. Anjir setan di sini, takut kabur, nggak kan bahaya. Jadi setelah meninggalkan lokasi hunting baru kita analisa. Berarti GPC itu bukan sesuatu ini ya, kayak klinik-klinik mistik gitu ya? Gue kira soal apa kayak berhubungan sama klinik, sama mistis gitu. Tapi penjelasannya kayak ilmiah based on science. Ya. Benar-benar berdasarkan ilmu. Betul, karena GPC ini memang lahirnya itu dari sebuah rasa penasaran yang di backgroundnya itu fotografi. Dan sebetulnya dari semua studi literatur gua ternyata sesuatu yang nggak kelihatan bro, itu bisa didetek sama teknologi. Ya kayak kita lu ngomong lewat handphone, orang ada di mana, lu ada di sini, itu kan lewat gelombang frekuensi. Hantu juga gelombang men, dia frekuensi itu kagak bisa dilihat sama mata manusia karena berada di dalam gelombang spektrum yang sangat rendah banget ya. Infrared. Nah ini ada remote bro, kita coba remote ya. Boleh. Oke, siap. Gimana prakteknya bang? Untuk apa namanya? Untuk menjelaskan secara saintifik. Remote ini memancarkan sebuah frekuensi gelombang dan dia akan mempengaruhi sebuah energi. Ini remote AC nih. Kalau gue pencet ini, dia akan mempengaruhi si AC ini. Hantu bisa mempengaruhi lu. Tiba-tiba lu panas, tiba-tiba di saat lokasi hunting, lu kena itu pengaruhnya. Tiba-tiba lu pusing, mual. Itu bisa dari gaib, bisa dari faktor penyakit, masuk angin atau apa. Tapi ketika lu sugestinya badan lu fine-fine aja, tiba-tiba lu kena gangguan itu bisa jadi dari gangguan gaib. Dan ini pun memancarkan sebuah frekuensi men, cuman dia kagak bisa kelihat energinya oleh mata manusia karena ini gelombangnya di bawah inframerah, spektrumnya itu rendah banget. Kalau kita nyalain gini, ini mancarin sinar, cuman mata kita kagak bisa lihat. Coba lu punya kamera HP, nah kamera HP digital dia. Juga ya ternyata ya. Pembahasannya maksudnya dia lebih ke ilmiah banget ya. Betul. Kayak nih kita bisa zoom ya. Bisa kita zoom ke kamera.
Bisa nggak di zoom? Salah men, ini di dulu. Nah, ini nyala ini. Bisa kita zoom ya. Ini kita lihat ke sini, teman-teman. Ini mata manusia nggak bisa kelihatan. Nah, ini kamera digital ya. Kamera HP padahal tuh. Kamera Ya. HP. Tuh, Tuh. nyala ya. Oh iya. Dan ini tambah gede AC-nya karena gua pencet, artinya si remote ini mempengaruhi energi yang ada di AC itu. Nah, Tapi kenapa? mungkin kalau ke kamera langsung juga bisa, Coach. Bisa coba. Bisa. Cobain. Enggak, ini kameranya dia enggak. Bisa enggak? Nyala enggak? Nyala enggak? Kelihatan nggak tuh di Iya, kamera? Nyala enggak? Ya, kelihatan. Kelihatan di kamera ada. Kelihatan ada. Kelihatan. Ya. Kenapa kamera bisa nangkep? Karena kamera sistem kerjanya frame per second. Lambat dia. Mata manusia auto, dia selama kita fokus, kita nggak akan bisa ngelihat. Tapi ketika mata lu lambat, speednya lambat, mata manusia bisa lambat, bro. Ketika lu lagi bangun tidur, lu ngeliat lampu remang-remang, speed mata lu lambat. Ketika lu ngantuk, capek, speed mata lu lambat. Makanya kadang suka sekelebatan, ya apaan tuh? Bisa jadi itu energi makhluk gaib yang lu lihat, bukan halusinasi. Berarti teknologi canggih banget ya, bisa ngerekam hantu juga ya. Berarti kedepannya itu hantu bakal lebih mudah dideteksi ya, Bang? Deteksi. Ya? Iya. Karena dia energi, bro. Dan bisa dilihat di, kita kan bikin konten juga di YouTube kan. Heeh. Terus fotografi community. Kan kita fotografi nih komunitas hantu. Kita coba eksperimen hunting dengan bentuk video. Lama-lama dingin juga, Bang, AC-nya, Bang. Iya, pencet. Pencet ya. Gedein aja dah. Nah, dengan bentuk video kita mau eksperimen gitu kan. Karena sistem kerja ya foto videografi kan kumpulan foto juga sebenarnya. Iya. Kumpulan frame kan. Bergerak Ya kan kan? dia. Frame per second kan. Misal kalau kita 30 fps ya berarti ada 30 foto per detiknya kan. Gitu. Nah, akhirnya kita coba eksperimen ya, Coach. Ya. Dengan kegiatan hunting kita bikin konten dan kena juga gitu. Ada di beberapa episode di konten kita tuh di GPC itu kena Dalam bentuk video. Gerak. Gitu. Emang cepet sih. Emang cepat gitu. Nah, Ada yang tiba-tiba pala nongol, terus tiba-tiba waktu kita ngelihat nih, host kan berdua ya, saya sama ada namanya Reza, kameramen. sama kameramen. Jadi kameramen yang lihat karena yang megang kamera kan. Oke. Wah, itu apa tuh waktu kita. Jadi misal nih host nih, ini kameramen. Jadi di sana gitu. Iya. Jadi kan hostnya nggak ngelihat dong. Jadi waktu Belakangi. Jadi yang sadarnya waktu emang si jin itu muncul, kita manggilnya jin, atau saya mungkin lebih nyaman manggilnya makhluk tak kasat mata. Oke. Gitu. Akhirnya si makhluk itu muncul waktu kita, itu apa tuh, kata kameramen. Waktu si hostnya ngebalik itu udah hilang, dan hilangnya opacity-nya ngerendah. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Halus deh. Gitu. Artinya pada saat dia menampakkan energi dia tinggi banget tuh, bro. Oke. Capek dia. Oh, gitu, Bang. Capek kayak abang nih ya lari membutuhkan sebuah energi. Capek. Berarti bukan karena narsis gitu ya? Bukan. Gitu. Bisa jadi buat menunjukkan I'm here gitu. Gua ada di sini, lu ngapain? Gitu loh. Berarti dia apes juga hitungannya kalau Bisa ketahuan jadi kamera apes, ya? bisa jadi marah sih, Iya, persepsi kalau- kita begitu. Apes untuk siapa? Untuk kitanya ya? Enggak, kayak kita kan ngeliat hantu apes nih. Ternyata dia kalau Loh ya, ke buat ini kita juga nggak apes. Nggak, Justru kalau itu yang untuk kita cari. masyarakat awam gitu, Bang. Awam Iya. ya, apes ya. Buat yang penakut iya. Kalau buat kita kan kita nyari itu. Tapi dari semua yang didapat dari hunting itu selalu warnanya putih. Enggak Enggak juga. enggak. Di beberapa foto juga kita lebih percaya kalau kan ada orbs ya namanya ya. Heeh. Banyak orang yang beranggapan Orbs. kalau orbs itu adalah suspek atau tersangka atau itu makhluk nih, gitu kan, kita dapat gitu. Padahal sebetulnya debu yang lewat lensa kamera aja yang kebetulan kepotret pada saat itu Karena terpaan flash. karena terpaan flash itu. Jadi menurut GPC itu bukan Penampakan. suspek, bukan penampakan. Orbs itu bukan. Jadi Orbs cara itu gampang. Kalau mau foto orbs, Mas nih bangun tidur, itu kasurnya digebuk-gebuk ya. Oke. Foto pakai kamera digital. Flashnya tapi harus hidup. Ketika ada partikel debu ngelewatin lensa kamera dan flash nyala, maka lensa akan membaca itu bulatan putih.
Itu kalau kasurnya kotor. Kasur kotor. Kalau yang bersih Jadi mah itu untuk enggak. membedakan Enggak. Iya. ops apa bukan. Iya, jadi Gitu. teman-teman nanti kalau ada foto tiba-tiba ada bulatan putih itu bukan penampakan. Jadi nggak usah takut. Iya. Gitu. Cuma debu aja. Jadi kalau pertanyaannya bentuknya gimana? Nah, Itu yang kita dapat sih di beberapa picture ya, beberapa gambar tuh ada yang opacity-nya rendah, misal kayak tahu Casper, nah, Iya. iya iya. nah, ya kan. Jadi misal nih wujudnya, nah itu bisa transparan gitu. Ada yang seperti itu, ada juga yang solid. Terus tadi mungkin Coach Miki bilang, saya manggilnya Coach. Mungkin Coach Miki tadi bilang ada buntut apa? Nah, Acan. Acan. Nah itu glow tuh, dia apa namanya? Nyala, terang. Nyala. Mana merah? Warnanya merah, nyala dia. Jadi sebenarnya macam-macam. Dan kalau seandainya mungkin di beberapa di Google tuh, di beberapa konten orang lain yang tiba-tiba wujudnya jelas, nah itu bisa jadi sebenarnya kita meragukan sih Coach ya. Ya, Meragukan. sebetulnya kan dalam ilmu fotografi itu foto asli atau enggak gampang sih, kita cek data EXIF aja. Oke. Orang fotografer tahu lah EXIF itu apa. Kita bisa ngedetek kok. Editor Apalagi itu. kalau udah diedit ya kan. Misal exit-nya kan kita tahu misal Ya, ada dari metadata Photoshop misal gitu udah kan. ketahuan, gampang. Ini kurang lebih gitu sih. pengalaman yang menarik yang pertama kali apa? Sejak GPC ini. Yang pertama kali menarik itu anak GPC belum pernah ada yang kesurupan sih. Belum ada pernah. Iya, Tapi kalau ngelihat konten ada Coach yang kesurupan ada. Nah. Kalau ngelihat kontennya GPC ada. ceritain tuh. Bulan ceritanya itu bisa. Spoiler aja dari Jadi kan sebenarnya GPC ini based on science. Oke. Tadi saya salah nyebut sebenarnya bukan berdasarkan ilmu. Ilmu kan banyak, berdasarkan ilmiah. Oke. Ya kan, scientific kalau Oke. mungkin Abang bilang tadi. Jadi bertolak belakang dengan klinik, Oke. ya kan, apalagi mungkin indigo atau bahkan kesurupan juga sebenarnya kita agak kurang suka gitu. Mungkin market Indonesia mayoritas banyaknya kalau Coach Miki sebut adalah CDE yang mungkin kalau kita bicara horor, Iya. kalau nggak kesurupan, benda tiba-tiba jatuh segala macam, itu yang disukai market Indonesia gitu. Sedangkan kita tuh lebih ke arah yang eleganan dikit lah gitu. Akhirnya menggunakan teknologi yang namanya kamera, lensa gitu, dan bisa dijelaskan secara ilmiah gitu kan. Nah, suatu saat kita pernah kalau bicara kesurupan ya, karena kita bertolak belakang dengan klinik, nggak ada kesurupan. Suatu saat kita coba ke Tanjakan Emen namanya. Oke. Ke Tanjakan Emen, tahu kan? Tahu kan? Daerah Subang sana. Kecelakaan terus. Nah itu kan mitosnya si Bapak Emen itu meninggal gara-gara apa namanya? Kecelakaan di belokan itu. Karena ya belokannya curam dan lain sebagainya. Terus mitosnya kalau kita ngelewat sono harus ngasih rokok lah, klakson lah. Klakson mending lah, ini rokok harus lempar rokok. Kan aneh ya. Lempar rokok jadi nyampah jadinya, Pak. Nyampah gitu. Ya cuman kan ya itu hak mereka lah, kepercayaan mereka gitu. Nah, akhirnya kita coba karena lumayan bervalue nih tempatnya. Akhirnya kita coba buat konten di sono. Kita berangkat waktu itu pakai mobil berapa orang ya? Coach Miki ikut nggak sih waktu itu? Enggak, Enggak ya? Enggak. Jam berapa Oh iya itu enggak. sampai sana? jam 1-an ya kayaknya waktu telepon. Itu kalau pagi atau enggak sore itu indah banget kan. Kan dia kebun teh tuh pinggirannya. Kalau kita enggak ke sono jam 2 malam. Iseng ya? Iseng dan dingin banget. Wah, gila itu dingin banget. Akhirnya singkat cerita salah satu host kesurupan nih. Itu hostnya? Hostnya kan hostnya berdua. Itu dia kata tuh host itu. Dua Lagi sama no Oh ya gitu ya. Hostnya cewek apa cowok? cowok. Cowok dua-duanya? Cowok dua-duanya. Oke. Tapi basicnya penakut apa memang Enggak. enggak? Berani. Enggak, berani. Kocak sih orangnya. Oh, kocak. Nama panggungnya kan kalau saya Aldi Depeng, kalau dia Reza Kulasidi. Anjay. Namanya Reza kan? Ejakulasi. Tawa lagi tuh. Reza Kulasidi. Keren nama panggungnya, keren. Nah, akhirnya dia kan dengan karakter pakai sarung, terus pakai kupluk, ya kan? Kayak penjaga villa lah ya. Iya, kayak penjaga villa, kayak tour guide, ya kan? Nah, dia kesurupan nih. Subang itu kan waktu itu juga ada isu soal dendels ya.
Iya, tapi dia salah. Dendels itu adanya bukannya di Subang, dia bukan adanya bukan di Subang. Sumedang. Sumedang ya? Sumedang. Dia Cadas Pangeran. Ah iya Cadas itu. Pangeran. Nah itu. Dia kemasukan pakai bahasa Inggris. Nah, jadi si Reja ini kemasukan ya itulah, kemasukan kesurupan. Dia pakai bahasa Inggris. Padahal nggak bisa. Waktu ditanya bisa juga. Bisa, bahasa Inggris, Waktu ya. ditanya, Dia kemasukan "Lu Dendels. siapa?" I'm Dendels gitu. Nah, Wah, udah curiga kita. curiga kan. Ini beneran atau enggak orang? Akhirnya udah tuh diajak ngobrol. Saya ngajak bercanda. Nih orang bohong, nih orang bohong. Tapi kameramen takut. Kameramen takut. Itu balik lagi si kameramen yang kurang ajar sebenarnya. Iya. Nakutin host gitu kan. Host udah berusaha mencarikan suasana. Akhirnya dia malah nakutin gitu. Ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Tapi nih orang nih si Rejakulasi Dini nih. Saya ajak bercanda, nggak bercanda gitu. Serius. Ini orang bisa acting juga enggak. Ini untuk ngecek ini orang sadar apa enggak sebetulnya? Nah iya gitu. Akhirnya kesurupan sampai ya udahlah sampai parah dia tiduran di bawah. Dan yang kocak ada portal, ditayakin portal. Naik portal, ternyata dia orang ngeprank. dengan pesan moralnya adalah gue mending bohongin lu berdua nih, kameramen sama host, dibanding gue bohongin publik. Gitu. Sebenarnya. Luar biasa. Keren juga Sering. ejakulasi dini. Nah sebenarnya kita tuh lebih ke edukasi sih GPC. Baik. Tapi enggak juga meninggalkan sisi entertainmentnya. Oke. Kurang lebih sih gitu. Balik lagi ke masalah tadi brainwave, Mas. Selama dia berada di gelombang beta, aman-aman aja di tempat-tempat yang orang bilang serem kayak begitu. Karena dia bisa mengendalikan beberapa kru itu. Artinya dia sadar betul. Ya. Gitu sih. Dan bersyukur kita nggak ada yang aneh-aneh, misalnya sampai kesurupan. Nggak ada. Mana lagi kan curam itu kan, Iya, jurang kan iya. si Tanjakan Emen yang tiba-tiba banyak banget kan isu-isu di mana kalau kesurupan terus ada jurang loncat terus meninggal dan sebagainya. Kita nggak malah nyari. Cuman ada kejadian unik Tanjakan Emen. Apa tuh? Ibaratnya kalau dia kan ngeprank ya. Nah. Intinya untuk pesan moral. Gue mending bohongin lu berdua dibanding gue publik. Itu ada di YouTube-nya GPC. Ada di YouTube Ada. GPC. Ada. Bisa kasih tahu Bang nama YouTube-nya apa Ghost biar nanti. Photography Community. Ghost Photography Channel. Tuh. Ghost Photography Channel. Itu yang dulu. Enggak sekarang. Oh sekarang udah diganti. Udah. Kayaknya Oh. ada dualisme. Jadi kita tuh sempet di band sama Jadi yang YouTube. benar apa, Bang? Gimana? Ghost Ghost? Photography Channel. Nah. Oke. Nanti Jangan kita- jangan keliru ya. Nanti Nah kita itu tonton tuh. Ghost Photography Channel. Karena yang sebelumnya sempet di band gitu, jadi Hmm. bingung gitu. Nah, kejadian yang unik di Tanjakan Emen setelah prank beres si Reja itu prank saya sama si kameramen tuh. Udah tuh pas closing ya kan. Terima kasih banyak ya kan. Jangan lupa subscribe, Ada suara. ya kan, like, Hmm. komen. Tiba-tiba ada suara kenceng banget, Suara apa sih? Jauh. Teriak ya? teriak. Katanya. Padahal nggak ada orang ya katanya. Padahal nggak ada orang. Bayangin jam 3 ada suara di kejauhan. Dan katanya kalau seandainya suaranya jauh, itu makhluk dekat. Kalau suaranya dekat, itu makhluk jauh. Itu sih. Dan itu kedengeran dan masuk dan ada dan kedengeran di mic gitu. Di Buma itu ada. Tapi saat itu memang teman-teman dengar gitu. Dengar. Langsung berubah suasananya bagaimana? Iya, Apa penasaran membalik hunting? langsung dipoto. Oh, foto-foto. Tempat yang ada suara tuh langsung foto-foto, cuman nggak kena. Langsung Hasilnya balik. Wah, apa tuh? Ya semuanya takut lah. Berempat waktu itu. Oh, sorry, berempat. Jadi hostnya 2, kameramen sama ada kru 1. Ya udah langsung pada panik semua. Loh, kan udah cair kan? Ini prank. Oh, si Ray itu ngeprank. Udah cair, udah ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada suara. Wah, gila sih. Akhirnya waktu dipoto-foto nggak kena dan ya udah sih, itu yang sebenarnya serem sebenarnya. Nah, dan suara bisa jelaskan juga secara ilmiah. Soal Suara apa? tadi kan Hostnya siapa sih sebenarnya? Kok lu yang nanya? loh, ya kan kalau soal ilmiah dan komunitas kan foundernya ya kan yang berpotensi kan. Kayak dari tadi saya bilang. Belum ditanya. Oh, belum tanya. udah nggak apa-apa karena Ya. saya terkesima gitu Bang di Iya, pikiran Bang, ini saya kan- tuh. Itu kan jadi apa ya, anggapan umum. Kalau suaranya jauh itu berarti dekat. dekat makhluknya. Hmm. Kalau suaranya Dekat. dekat makhluknya jauh gitu. Iya sih. Ya Gitu. emang beda dimensi sih Mas. Memang
Jadi memang kayak fenomena suara gitu. Emang kadang kita di lokasi hunting kita nihil tuh dapat foto, sering banget dapat nihil foto dari beberapa anggota yang masuk lokasi hunting. Tapi fenomena kayak suara, sekelebatan lewat tanpa tercapture itu sering banget. Jadi jangan kira kita sekali satu malam hunting itu ada 2-4 frame dapat, enggak. Kadang kita nihil. Tapi fenomena suara itu pasti dapat itu. Nah, kalau fenomena Gimana suara menjelaskannya itu? Apa Betul. namanya? Merasionalisasikannya kalau itu Iya, jadi lagi-lagi semuanya berhubungan dengan brainwave. So, hantu itu dia berkomunikasi seperti manusia. Dia punya bahasa. Bahasanya apa sih bahasa hantu itu? Tergantung lokal setempat. Lokal setempat. Kalau di waktu itu saya hunting Banyuwangi, kayak ada yang suara sinden Jawa itu. oke. Emang lagi ada di Banyuwangi gitu. Ketika lagi ada di gua Jepang di mana Bandung, Dago Pakar itu kayak ada suara-suara serdadu Jepang ngomong dan itu sugesti dari histori. Nah, suara itu dari mana asalnya? Nah, jin itu dia memiliki audio akustik dia. Gelombang suara juga dan suaranya rendah banget, nggak bisa didengar oleh telinga manusia. Manusia itu hanya bisa mendengar di kisaran 20 sampai 40 Hz. Di atas 40 Hz gelendang telinga manusia pecah. Di bawah 20 Hz nggak akan bisa manusia mendengar frekuensi serendah itu. Siapa yang bisa? Binatang bisa, anjing bisa. Dia bisa mendengar suara infrasound. Anjingnya ada di studio ini, ada orang di bawah tuh deketin gedung. Suara tetap langkah kaki tap anjing bisa dengar. Ya kita mah kagak. Karena frekuensi rendah. Hantu seperti itu, Mas. Ketika gelombang brainwave kita, gelombang otak kita rendah, kemungkinan besar kita bisa mendengar itu. Itu baru suara ya. Suara. Ada juga aroma. Sering tuh wangi-wangian. Ada orang bilang Bau kentang. bau kentang, ada yang bau pandan, orang bilang musang lagi lewat. Padahal rumah ini 40 hari kagak ditunggu. Tapi pas dibuka kok baunya pandan gitu loh. Iya, benar-benar. Itu kan- Wangi-wangian juga. Itu kan kadang kita juga bertanya-tanya, ini bau pandan dari mana? 40 hari rumah itu terkunci, nggak ada yang berlubang atap, artinya bukan sarang musang gitu. Iya. Hmm. Bau menyan. Gitu. Bener, sering sih kita juga Bau ada hati. aroma-aroma seperti itu. Kecuali kalau ada reja ngikut aromanya beda. Itu bukan dari hantu itu. Reja lagi aja.